Baik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti baik, Lose. Nah, hari ini kita bersyukur kita kembali akan bersama-sama beribadah di Sekolah Minggu GKY Makassar. Nah, Lose harap kita juga memberi salam kepada orang-orang di sekitar kita, sama Koko, sama Cece atau Mami Papi. Nah, kita akan mengangkat pujian bersama-sama dengan pujian Apa Kabar? Mari dari ini kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah pada Tuhan. Walaupun secara online, kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur karena kami dapat memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Rosia, ini mau nanya nih. Kira-kira Rosia tahu tidak buku apa yang paling istimewa? Paling istimewa pasti komik. Bukan, Rosia. Bukan. Ada satu buku. Oh, coba tanya adik-adik. Adik-adik tahu nggak buku yang paling istimewa, yang paling indah? Apa? Iya betul, Alkitab. Nah, dari Alkitab kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita betul. bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk membawa kita masuk dalam pemberitahuan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian Alkitab buku terindah. Alkitab itulah namanya.
kita menaikkan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo adik-adik, apa kabar? Lausu senang sekali bisa bertemu adik-adik kembali. Dan Lausu senang bisa bercerita firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Tentunya secara online dong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausu mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan sehat. Kami boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terutama untuk adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan membuka hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berikan keberanian untuk adik-adik untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan.
Tolong Lause juga untuk menceritakan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause ingin bertanya, apa kesukaan atau hobi kalian? Ada yang suka bermain piano, bermain gitar, bernyanyi, atau berolahraga, atau mungkin ada yang suka menggambar atau melukis. Pasti hobi kalian masih banyak lagi. Adik-adik, Lause punya seorang teman. Teman Lause ini suka sekali menggambar. Hobinya melukis dan menggambar. Setiap hari teman Lause ini menggambar. Teman Lause bernama Dina. Suatu hari Lause datang ke rumahnya Dina. Tapi setelah sampai di rumahnya, Lause melihat Dina yang sedih. Mukanya begitu sedih sekali. Lalu Lause bertanya, "Dina, kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih sekali?" Lalu Dina menceritakan tentang kesedihannya. Ketika itu di sekolah, aku sedang mengikuti pelajaran melukis, yaitu menggambar di sebuah kanvas. Setelah selesai melukis, teman-temanku menertawakan hasil gambaran aku. Padahal aku sudah berusaha melukis sebagus mungkin, tetapi mereka malah mengejek. Aku merasa sedih sekali. Sepulang dari sekolah, aku mampir ke sebuah toko kado. Di dalam toko itu terlihat banyak kado, dan ada sebuah kotak kado yang baru. Aku mendekati dan ingin memegang kado itu, tapi tiba-tiba penjaga toko itu marah dan mengusir aku keluar dari toko. Aku jadi tambah sedih. Pada hari itu aku ditolak oleh teman-teman aku dan penjaga toko. Adik-adik, itulah yang terjadi pada Dina. Dina ditolak oleh teman-temannya dan diusir oleh penjaga toko. Adik-adik mengerti apa arti kata ditolak? Ditolak artinya diusir, hus, pergi, atau tidak diterima. Nah, adik-adik, Dina ditolak oleh teman-temannya dan diusir pergi oleh penjaga toko. Makanya Dina begitu sedih dan kesepian. Lause jadi ingat dengan cerita firman Tuhan yang ada di Alkitab di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ada sebuah cerita firman Tuhan tentang anak-anak yang ditolak. Siapa anak-anak itu? Dan siapa pula yang menolaknya? Yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan. Loh, kenapa? Kemana orang-orang ini? Kok mereka pada pergi? Mereka mau kemana? Hei, tunggu! Ayo adik-adik, jangan ketinggalan. Kita ikuti mereka. Wah, kenapa? Kok banyak orang berkumpul di sini? Ada apa ya? Wah, ada Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya datang ke kota Yudea. Mereka pasti sudah mendengar tentang kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Yang tadinya buta bisa melihat. Yang tadinya lumpuh tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan kembali. Dan Tuhan Yesus juga datang untuk mengajar kepada orang banyak.
Nah, adik-adik, orang-orang yang mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus, mereka cepat-cepat untuk datang minta disembuhkan penyakitnya. Dan juga ingin bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus. Dan juga mereka ingin mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, coba perhatikan nih. Lause melihat mama-mama beserta dengan anak-anak mereka sedang bicara dengan seorang bapak. Mereka sedang bicarakan apa ya? Oh, bapak itu memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke kota Yudea. Wah, adik-adik, setelah mama-mama itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke kota Yudea, mereka senang sekali. Mereka langsung pergi dan merapikan baju anaknya dan mengganti baju anak-anaknya. Lalu mereka pergi bersama anak-anak mereka bertemu Tuhan Yesus. Karena mereka ingin anak-anak mereka didoakan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Ibu-ibu yang ada di situ semua memanggil anak-anaknya yang sedang bermain. Nak, ayo cepat kemari. Kita ingin pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak senang sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus. Yes, bisa bertemu Tuhan Yesus. Sudah tidak sabar lagi nih. Lalu mereka dengan bergegas pergi bertemu Tuhan Yesus. Sesampainya di sana, ibu-ibu sangat kaget dan bingung karena sudah banyak sekali orang-orang yang datang dan ada murid-murid Tuhan Yesus juga loh di sana. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dari dekat. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa dekat Tuhan Yesus? Ketika ibu-ibu dan anak-anak berjalan mendekati Tuhan Yesus sambil berkata, "Permisi Pak, permisi Bu." Tetapi setelah ibu-ibu dan anak-anak semakin dekat kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba murid Tuhan Yesus berkata dengan keras, "Pergilah, jangan mendekat-dekat kepada Tuhan Yesus. Apakah kalian tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sedang sibuk mengajar dan melayani orang dewasa? Tuhan Yesus tidak punya waktu untuk anak-anak. Ayo, pergi. Jangan dekat Tuhan Yesus." Wah, adik-adik, ternyata setelah mendengar perkataan murid Tuhan Yesus, mama-mama beserta anak-anak mereka begitu sedih sekali. Yang tadinya mereka sudah semangat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka mendengar perkataan murid Tuhan Yesus, mereka sedih. Mereka ditolak dan mereka diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus. Wah, mereka begitu sedih. Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, karena kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti itu." Suara siapa itu? Itu suara Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, ternyata Tuhan Yesus senang sekali bertemu dengan anak-anak. Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak untuk datang kepadanya. Makanya anak-anak langsung lari dengan cepat dan semangat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar, menyambut kedatangan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak dan Tuhan Yesus juga
meletakkan tangannya di kepala anak-anak satu persatu untuk memberkati dan mendoakan anak-anak semua yang ada di situ. Hore! Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tidak menolak dan tidak mengusir anak-anak yang datang kepadanya. Tuhan Yesus menyambut dan membiarkan anak-anak datang kepadanya karena Tuhan Yesus sayang sekali dan cinta kepada anak-anak. Senangnya anak-anak karena kita mendengar bahwa Tuhan Yesus sayang dan menyambut anak-anak semua dan adik-adik yang ada di rumah. Dari cerita firman Tuhan hari ini, Lause dan adik-adik jadi tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun, mulai dari anak-anak yang kecil sampai anak-anak yang besar. Semuanya disambut oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sayang kepada semua orang, termasuk Lause, papa, mama, dan tentunya adik-adik yang ada di rumah. Jadi adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun, karena kita semua perlu Tuhan Yesus. Kapan ya adik-adik perlu Tuhan Yesus? Misalnya waktu kalian sedih, atau waktu kalian ketakutan, ya Tuhan tolong, atau misalnya waktu kalian merasakan kesulitan belajar di sekolah. Ya, di saat-saat seperti itulah kalian perlu Tuhan Yesus untuk menolong kalian semua. Tapi bagaimana kalau kalian merasa senang? Waktu merasa senang bersama papa mama liburan atau bermain bersama teman-teman, apakah kalian perlu Tuhan Yesus? Ya, tentunya dong kalian perlu Tuhan Yesus. Kalian bisa menceritakan waktu kalian senang dan waktu kalian bahagia, dan kalian juga bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kalian merasakan sukacita dan senang di hari yang itu. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah penolong dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, sehingga kita memerlukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu menyambut siapapun. Jadi adik-adik bisa datang kapanpun kepada Tuhan Yesus. Oke, sampai sini cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Lause mengajak adik-adik untuk tutup mata dan lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun, mulai dari yang anak-anak kecil sampai anak-anak yang besar. Tuhan menyambut semuanya. Tuhan sayang kepada semuanya. Karena kami memerlukan Tuhan Yesus dan kami bersyukur kami bisa datang kepada Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Tolong adik-adik yang ada di rumah untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause mengajak kalian untuk membaca dan menghafal ayat hafalan kita hari ini. Oke, sampai bertemu. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Iya. Firman Tuhan. Nah, kita mau juga memberikan persembahan ya Lause. Iya betul, ucapan syukur kita kepada Tuhan ya.
atas pemeliharaan hidup kita adik-adik. Ya, nah kita mau memberikan persembahan melalui Rekening BCA di bawah sini dan barcode di atas sini. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, Beri syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Nah, saatnya kita menaikkan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, ibadah kami dari awal sampai selesai, boleh Tuhan pimpin dan sertai. Sekarang kami mohon berkat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah pimpinan dan penyertaan, kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan saja akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan memampukan. Juga orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan, biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak terasa sudah minggu keberapa nih Elsa? Minggu kedua bulan Juni. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Siapa yang sudah daftar? Saya. Loh, semangat sekali ya dalam mempersiapkan SIL kali ini. Nah, adik-adik juga bagi yang belum daftar silahkan segera daftar karena kuota terbatas adik-adik ya. Jadi jumlahnya terbatas, jangan sampai terlambat ya. Wan tidak mengikuti SIL, aduh sayang sekali adik-adik ya. Iya, seru ya lo saya. Iya, seru dong adik-adik. Nah, adik-adik sekali lagi yang belum daftar silahkan mendaftar ya. Nah, Rosa juga terus mengumumkan untuk proyek ketaatan. Kalian terus lakukan family altar, biar itu boleh menolong kita dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang melayani juga hari ini. Tuhan terus memberkati.
Rosalia juga, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian waktu hari ini. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu. Dadah. Dadah.